Teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan saya Bang Lo untuk menyampaikan part 2 ya, ciri-ciri buhul sihir atau santet atau guna-guna itu bekerja pada tubuh teman-teman ya. Jadi teman-teman, pada part 1 saya sudah menyampaikan beberapa hal tentang ciri seseorang kalau sudah yang namanya termakan guna-guna atau santet ataupun energi negatif pada dalam tubuhnya. Tapi sebelum itu saya ucapkan dulu salam logika, berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan selamat pagi, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, om swastiastu dan namo buddhaya, serta salam kebajikan buat teman-teman semua. Terima kasih atas dukungan teman-teman terhadap channel YouTube saya ini, Bang Loken, dengan cara subscribe ya, dan juga menekan jempolnya serta loncengnya, meninggalkan komentar serta membagikan video-videonya di media sosial teman-teman semua. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah membantu, mendukung, membesarkan akun TikTok dan snack video saya Bang Lovaro dengan memfollow-nya atau mengikuti, komen dan juga membagikan video-videonya. Teman-teman, pada part 1 saya sudah memberikan beberapa ciri kalau seseorang terkena santet ya, pada part 1 ya. Kalau pada part 1 itu lebih cenderung merasakan apa yang dirasakan kalau seseorang terkena santet atau termakan guna-guna atau santet. Nah, pada part 2 ini saya lebih cenderung akan membahas ke hal yang namanya tingkah laku dan pikiran akibat termakan guna-guna atau santet atau pelet atau adanya rumah-rumah setan atau roh-roh jahat pada tubuh seseorang. Nah, yang pertama poin yang bisa saya katakan adalah bila seseorang sudah yang namanya terkena santet atau guna-guna atau ilmu pelet, nah, kemudian teluh ya, dia memiliki sifat dengan tingkah laku yang berbeda pada umumnya ya, dan pikirannya juga berbeda dengan yang sebelumnya. Yang pertama saya bisa katakan orang yang terkena hal energi negatif atau guna-guna atau santet tersebut, dia akan melakukan aktivitas yang jarang untuk mandi ya. Biasanya dia rajin mandi ya, tapi ketika dia termakan guna-guna atau santet, dia menjadi seorang yang menjadi malas untuk mandi dan malas untuk terkena air. Itu yang pertama biasanya terjadi. Jadi tingkah laku dia berbeda 180 derajat ya. Kemudian yang kedua, orang yang sudah terkena begini biasanya akan suka bad mood ataupun emosi tidak stabil. Marah tidak jelas atau emosinya tidak stabil. Hal kecil dia akan menjadi besar ya. Ya, emosi tinggi lah begitu ya. Jadi dia seakan-akan suka mancing ribut. Padahal dia tidak tahu apa yang dia omongkan itu 100% tidak sadar gitu loh ya. Ada juga yang sadar setengah-setengah atau 50% dia sadar, tapi ketika ditanya nanti ya nggak tahu. Nah, begitu ya. Itu yang kedua, menyangkut tingkah laku seseorang kalau sudah terkena santet. Nah, selanjutnya teman-teman,
teman-teman adalah tipe menjadi seseorang yang pemalas, yang biasanya rajin, dia akan menjadi seorang pemalas. Ya, maunya rebahan aja di kasur atau duduk aja ngeletak-geletak begitu. Nah, dia badan itu terbawa menjadi malas untuk beraktivitas. Ya, malas untuk beraktivitas. Nah, selanjutnya poin yang terakhir dengan tingkah laku adalah mudah lupa. Ya, mudah lupa ini bukan faktor usia, tetapi ada orang yang masih muda sudah mudah lupa akibat guna-guna tersebut karena pikirannya sudah diisi sama roh-roh jahat tadi. Gitu loh. Jadi harus diantisipasi, teman-teman. Nah, 4 karakter ini yang menyangkut tingkah laku seseorang kalau sudah termakan guna-guna atau santet atau roh jahat, maka cepatlah dibersihkan. Ya, cepat dibersihkan, dikuras dari dalam energi negatif tersebut biar jangan menumpuk. Ujung-ujungnya nanti terbawa akan membuat karakternya berubah. Ya. Karakternya akan jauh lebih berubah nanti. Baik teman-teman, semoga informasi singkat ini tentang ciri-ciri orang atau seseorang termakan guna-guna atau santet atau ilmu sihir atau pelet ataupun teluh atau apapun namanya yang menyangkut roh-roh jahat atau roh-roh kegelapan atau mantra-mantra jahat ya pada diri seseorang. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita dan juga untuk kesembuhan kalian semuanya. Nah, kalau teman-teman merasa video ini ada manfaatnya, pengetahuannya, silakan kalau ada yang mau mengucapkan terima kasih di bawah video yang namanya terima kasih atau super thanks. Saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih. I love you, I miss you.